Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf Pak Hasan, ada gangguan dari device, kemudian tadi juga hujan lebat sini, jadi kebetulan device saya sekarang ganti HP. Mohon maaf Pak. Bisa kita mulai Pak Hasan? Lanjut. Bisa kita mulai sekarang ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Muhammad Hasan Daido selaku Presiden ISIBC, dan beliau juga sebagai pakar bisnis. Yang saya hormati Bapak Profesor Hilman Latif MA selaku Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh dari Kementerian Agama, yang pada hari ini beliau diwakilkan oleh Bapak Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh, yakni Bapak DRS Haji Nur Arifin MPD. Yang saya hormati pemimpin redaksi media Haji Umroh News.com, Bapak Amar Faisal Haidar. Yang saya hormati Bapak Managing Director PT Daido Asia Darussalam Indonesia, yakni Bapak Ahmad Faiz, yang dalam hal ini diwakili oleh Mas Aidil Firdiansah. Yang saya hormati para pimpinan Daido cabang Travel and Tours se-Indonesia. Yang saya hormati Halal Travel Konsultan Daido Travel and Tours, dan yang saya hormati pula para peserta baik dari Indonesia, Singapura, Saudi, Mesir, dan Brunei yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada sore hari ini kita semua bersama-sama dapat menghadiri acara yang sangat luar biasa, yakni webinar Inspirasi Bisnis Haji dan Umroh yang bertajuk Rahasia Bisnis Sukses Ekosistem Haji dan Umroh. Bahwa dalam kunci sukses dalam bisnis ekosistem haji dan umroh nanti akan dikupas tuntas oleh pakar-pakar dan praktisi bisnis di bidang travel haji, umroh, bank syariah, kemudian kesehatan digital, makanan halal, perlengkapan haji dan umroh, serta seluruh manajemen ekosistem yang ada di dalamnya. Dalam hal ini, saya selaku MC akan membacakan susunan acara, yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat acara inti webinar, dan yang kelima penutup. Oleh karena itu, tidak berpanjang lebar, maka segera saja kita buka bersama-sama kegiatan ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu panitia dipersilahkan untuk menyiapkan dan para peserta dimohon untuk berdiri.
Terima kasih. Hadirin dimohon duduk kembali. Untuk acara yang selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama disampaikan oleh Bapak Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh dari Kementerian Agama RI, yang dalam hal ini diwakilkan oleh Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus, yakni Bapak Dr. DRS Haji Nur Arifin MPD. Dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang terhormat para narasumber, mohon maaf kami tidak menyebut satu-satu, para panitia, para pengurus, para undangan, dan semua peserta yang berbahagia, baik yang hadir dengan penampakan maupun yang hadir tanpa penampakan. Karena kami melihat di Zoom kami ada yang nampak dan tidak nampak. Yang tidak nampak rata-rata lahir dari alam kegelapan, karena yang tampak gelap. Mohon maaf. Saya hanya membahasakan yang terlihat di depan saya. Kalau ada yang kurang berkenan, mohon maaf, saya membahasakan yang ada. Nah, pertama kita bersyukur pada Allah, alhamdulillah kita bisa bermuajah di sini. Semoga pertemuan ini membawa berkah untuk kita semua. Amin. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya. Mari kita terus meningkatkan kemampuan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Antara lain sunnah bahwa Rasulullah banyak mencontohkan tentang tijarah, tentang perdagangan, wabil khusus perdagangan tijarah berkaitan dengan haji dan umroh. Bahwa haji dan umroh ini bukan sekedar ibadah ritual, tetapi sebenarnya juga ibadah yang menggerakkan perekonomian umat, yang saat ini faktanya dari jumlah uang yang beredar triliunan, ternyata lebih banyak menggerakkan ekonomi umat non-Islam dibanding umat Islam. Karena yang bergerak hanya sangat sedikit dari Islam. Ini yang kita tingkatkan sunnah-sunnah berkaitan dengan tijarah, menggerakkan perekonomian, perdagangan berkaitan dengan umroh dan haji. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih. Pertemuan ini menurut saya membuka cara berpikir. Karena secara psikologi bahwa cara berpikir itu mempengaruhi cara bersikap mempengaruhi cara berperilaku. Cara berpikir tentang haji dan umroh. Kami melihat masih banyak orang berpikir haji dan umroh hanya ibadah ritual. Ibadah ritual yaitu proses perjalanan seperti piknik. Yang penting saya sudah melampaui tahapan-tahapan dan sampai datang Saudi. Bahkan banyak orang lupa tentang konsep ibadah dasar, bahwa namanya ibadah dipastikan proses-proses itu tidak ada dalam bahasa atau haru atau sholat, tidak ada titik-titik najis, sehingga dipastikan proses ibadah itu sah. Nah, untuk haji ini pun lebih parah karena kadang-kadang ada proses ibadah yang tidak berpikir titik najis, sehingga proses perjalanan ada yang melakukan pemalsuan dokumen, ada kemungkaran yang itu dalam bahasa ibadah sholat
satu titik najis saja ketika toharoh wudunya nggak sah, dan kalau wudunya nggak sah maka sholatnya nggak sah walaupun di Masjidil Haram. Ya ini masih kurang dipahami. Nah, hari ini kita berpikir tentang konsep tijarah bahwa haji dan umroh itu menggerakkan perekonomian umat. Umroh misalnya setahun itu tahun 2018 itu tertinggi 1.200.000. Hari ini per hari ini jumlah umroh kita sudah 900.000, hampir 1 juta. Posisi sedang pandemi belum berakhir, belum ada pengumuman bahwa pandemi belum berakhir. Tahun 2022 dimulai 8 Januari 2022 umroh hampir menembus 1 juta. Posisi 1 tahun umroh hanya 10 bulan karena hanya 2 bulan untuk haji. Juli Agustus itu haji. Nah, di sini ini fakta bahwa umroh semakin banyak. Pada tahun 2023 kemungkinan prediksi kami adalah 1,5 juta jamaah umroh. Coba kita menggunakan konsep yang sederhana saja. Misalnya, kalau kita mau menggerakkan umat, kalau misalnya 1 jamaah umroh itu infak 1 juta, maka setahun itu jamaah umroh ada 1 juta, misalnya, maka terkumpul uang 100 miliar. 100 miliar. Saat ini kalau misalnya membuat minimarket seperti Alfamart, Indomaret itu satu minimarket 500 juta. Berarti kita dengan umroh Maret ini bisa membentuk 1 tahun itu 200 minimarket. 10 tahun kita bisa membangun 2.000 minimarket. Artinya kalau konsep itu kita kelaskan hanya sedikit, hanya 1 titik minimarket, maka 10 tahun itu ekonomi Indonesia akan digulung, dikuasai oleh umat Islam hanya melalui 1 pintu umroh Maret. Dari umroh Maret kalau itu diwakafkan produktif, maka hasilnya ibarat saham, dividennya dialihkan untuk dakwah-dakwah Islam, misalnya menggaji imam masjid, mudaris, anak-anak miskin dikasih beasiswa. Maka dalam 10 tahun bergerak perubahan besar sekali, anak-anak Indonesia cerdas-cerdas dari umroh Maret, ekonomi juga bergerak, dan konglomerasi di Indonesia akan dikuasai oleh umat Islam melalui 1 pintu umroh Maret. Apalagi haji, apalagi ditambah lagi nanti kurban dan sebagainya. Nah, kami ingin umroh ini benar-benar bergerak, menggerakkan ekonomi umat. Kami melakukan survei ringan ketika kami di Saudi. Kami tanya makanan-makanan yang dimakan orang Indonesia, baik umroh maupun haji. Kami tanya, misalnya tahun 2022, saya tanya ini pisangnya dari mana? Ternyata pisang untuk 2022 haji kemarin dari Ekuador. Saya tanya, berasnya dari mana? Ini sekali lagi yang dimakan orang Indonesia, bukan orang luar. Jadi kita bicara marketplace-nya pangsa pasar orang Indonesa. Beras rata-rata dari Thailand. Saya tanya ini ayamnya dari mana ini? Ikannya dari mana? Katanya ini dari Brazil. Kemudian saya tanya, loh yang dari Indonesia yang mana? Itu Pak, tukang masaknya dari Cianjur. Ini fakta. Artinya bicara ekosistem ekonomi haji dan umroh, ternyata kita masih lemah. Dalam bahasa ekstrimnya, kita sebenarnya masih mengingkari Al-Quran. Karena Al-Quran di sana ada kata-kata tijarah bahwa haji umroh itu menggerakkan umat, tapi lebih banyak yang bergerak non-Islam. Kita mestinya berpikir, dan ini harus malu, dan harus ada langkah-langkah. Walaupun ada dalilnya juga mengatakan wala tafaraku, kita nggak boleh pecah belah. Nah, kalaupun perbedaan itu harus menguatkan, bukan melemahkan. Ini juga PR kita. Nah, ada peluang-peluang bisnis yang luar biasa saya lihat. Saat ini yang resmi secara formal, ibadah umroh itu ada unsur layan ibadah. Ibadah itu bukan hanya ritual, tapi juga ada peluang-peluang bisnis dari ibadah. Bimbingan ibadah misalnya, kemudian rekrutmen pembimbing ibadah. Nah, artinya proses bisnis dari ibadah. Kemudian aspek transportasi. Bisnis transportasi luar biasa, baik transportasi pesawat, transportasi untuk bis-bis di Indonesia dari daerah-daerah kabupaten ke bandara, kemudian di Saudi transportasi darat di Saudi dari bandara ke hotel, kemudian transportasi dari Mekah, Madinah, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, akomodasi perhotelan. Perhotelan baik perhotelan di Mekah, di Madinah, juga di Indonesia. Nah, ini semua masih masing-masing. Jadi saya ulangi tadi, ibadah, transportasi, kemudian akomodasi perhotelan, kemudian konsumsi. Bisnis konsumsi catering. Nah, saat ini terutama catering konsumsi masih orang luar nangani. Nah, ini harus kita pikirkan. Catering baik di Madinah, di Mekah, juga dalam perjalanan dari Indonesia. Kemudian saya ulangi tadi, ibadah, transportasi, akomodasi, catering, kemudian dari sisi kesehatan.
kesehatan ini baik obat-obatannya maupun tenaga kesehatannya maupun makanan-makanan kesehatan ini juga peluang bisnis yang luar biasa. Dan berikutnya adalah perlindungan jamaah, asuransi dan sebagainya. Ini yang resmi selama ini adalah 6 aspek ini. Nah, yang tidak resmi diungkapkan peluang bisnis, saya lihat itu banyak sekali contoh. Saya survei ke jamaah, mereka rata-rata hampir semua jamaah atau 100% jamaah rata-rata pengen beli oleh-oleh. Nah, ketika oleh-oleh ini ternyata belum ada konsep misalnya bagaimana tentang kargo. Bisnis kargo masih belum jelas. Saya tanya banyak ternyata dikuasai Vietnam misalnya. Nah, saya membayangkan seandainya ada kayak kalau kita ke Medan tuh beli oleh-oleh dari Medan cukup dengan DO ya, dengan kertas dibawa pulang ke Jakarta misalnya, dengan kertas itu bisa mengambil barang di Jakarta. Nah, alangkah indahnya kalau jamaah umroh misalnya di Saudi dengan membawa satu kertas di Indonesia tinggal ngambil, nggak perlu repot-repot bawa. Dan saat ini untang-panting, belum lagi kepabeanan nyangkut, maaf ada yang kena pajak dan lagi ramai teriak-teriak, Pak kami oleh-oleh untuk bagi ke jamaah ke masyarakat kami tapi kena pajak. Nah, kami waktu itu kena protes dari Makassar. Masih banyak lagi. Itu belum lagi bisnis misalnya handling itu masing-masing travel ditangani sendiri. Kalau ini ditangani dengan baik, handling juga luar biasa. Belum lagi air zam-zam. Belum lagi maaf oleh-oleh itu produknya dari mana? Masa diberikan yang mengisi perdagangan di Saudi orang-orang luar. Orang Indonesia kurang mengisi untuk oleh-oleh. Dan masih banyak lagi. Jadi peluang bisnis luar biasa untuk jamaah haji dan umroh, tetapi kita masih lemah. Maka kami lihat di ayat Al-Quran terbanyak adalah ayat afala tatafakarun, afala ta'qilun. Apakah Anda nggak berpikir, bahasa kami Surabaya itu, apa nggak mikir tak sampeyan itu nah? Nggak mikir tak. Nah, itu. Jadi kita ternyata perlu banyak berpikir. Maaf ada dari Surabaya kalau di Surabaya. Nah, jadi saya setuju dengan ekosistem ini. Kalau ini kita gerakkan betul, maka sekali lagi tidak pantas ada orang miskin di Indonesia. Saat ini sekali lagi jamaah umroh sudah meledak 1,5 juta. Untuk jamaah haji saat ini yang reguler daftar antrian waiting list ada 5,5 juta. 5,5 juta antrian haji. Ketika kuota normal, maka 5,5 juta dibagi 221.000. Kuota normal itu setahun untuk Saudi ada 2,5 juta. Untuk kuota internasional, kuota Indonesia itu 221.000 ketika normal. Ketika pandemi tahun 2022, kuota internasional Saudi hanya 1 juta, kuota Indonesia 100.051. Untuk haji khususnya 7.226. Nah, saya ulangi, kuota normal, posisi antrian sekarang 5,5 juta dibagi kuota normal 221.000, maka begitu dibuka aplikasi Siskohat, orang untuk normal begitu daftar antrian selama 25 tahun. Kuota normal. Jamaah banyak kaget ketika kuota tidak normal. Pada tahun 2022 kuota tidak normal, pandemi, yaitu dunia 1 juta, Indonesia 100.051. Maka otomatis Siskohat akan melakukan informasi berdasarkan pembaginya, yaitu 5,5 juta dibagi 100.000. Maka begitu orang daftar, antrian selama 55 tahun. Jangan kaget. Saat ini ketika saudara-saudara melihat aplikasi Siskohat, maka penghitungannya adalah 5,5 juta dibagi 100.051. Maka orang melihat akan antrian panjang. Loh kok panjang sekali? Karena pembaginya masih kuota pandemi, yaitu tahun 2022. Nanti tahun depan sudah berubah lagi karena pembaginya sudah 221.000. Nah, potensi-potensi untuk haji dan umroh ini dari sisi perekonomian luar biasa. Contoh saya cek juga kain ihram, rata-rata travel jamaah ini juga kita belum dikoordinir dengan baik. Masing-masing berjuang cari sendiri. Tanah Abang itu yang paling berjasa. Nah, Tanah Abang katanya mesti Tanah Abang bahasa Jakarta. Nah, jadi potensi sekali lagi ekosistem untuk umroh dan haji khusus luar biasa. Maka hari ini pertemuan ini menurut saya luar biasa karena mengubah cara berpikir. Nah, saya ulangi, output dari pertemuan ini adalah perubahan cara berpikir umat. Bahkan dulu hasil komunikasi kami, kenapa Yusuf Kala itu kaya raya? Karena dulu musim umur 8 tahun beliau sudah diajak haji ke Arab. Nah, haji pun dengan perdagangan, dia naik kapal laut sambil dagang jualan sampai akhirnya jadi kaya raya. Katanya Pak Yusuf Kala dulu diawali dengan perdagangan di musim haji. Banyak orang kaya karena haji ini. Karena orang haji dulu pun sambil berdagang. Karena naik kapal laut bisa berbulan-bulan. Nah, artinya saya ulangi, ekosistem ekonomi haji dan umroh ini harus kita gerakkan.
Mudah-mudahan pertemuan ini bisa menjadi embrio, menjadi bagian dari solusi membangun perekonomian umat dari pintu haji dan umroh. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian, terima kasih. Terbang bersama bidadari sungguh nyaman di hati. Demikian dari kami, mohon dimaafkan kalau ada yang kurang berkenan di hati. Demikian, akhir kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan sambutan dari Bapak Muhammad Hasan Kaido, beliau selaku Presiden ISABC dan selaku pakar bisnis juga. Untuk waktu dipersilakan. Terima kasih Ibu Eka, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Dr. Anas Nurul Arifin, Direktur Bina Haji dan Umrah Kementerian Agama, yang sore hari ini mewakili Bapak Dirjen dan tadi sudah menyampaikan sambutannya yang sangat luar biasa. Terima kasih Pak Direktur yang telah memaparkan tadi sehingga kita sama-sama menikmati, memahami, dan mudah-mudahan dapat mengamalkannya. Juga saya hormati Pak Amar selaku Direktur Pimpinan Redaksi dari media hajiumrohnews.com. Media ini yang concern ya dalam pemberitaan haji dan umroh baik di tanah air ataupun berita-berita dari Saudi Arabia. Para narasumber, saya harus menyampaikan bahwa ISABC singkatan dari Indonesia Saudi Business Council. Indonesia Saudi Business Council berkonsentrasi fokus bagaimana meningkatkan hubungan dua negara, yaitu Indonesia dengan Saudi Arabia. Alhamdulillah saya diberikan amanah untuk memimpin ISABC dan memiliki kenangan yang indah, yaitu ketika saya mengantar Bapak Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia berkunjung dan disambut diterima oleh Raja Salman di Saudi Arabia, dan saya ikut mendampinginya, dan undangan Pak Jokowi berbuahkan hasil. 2017 Raja Salman bertambah, saya mengantar Bapak Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia berbuahkan hasil. Ini merupakan 2017 hubungan bilateral yang saya mengantar Bapak Joko Widodo selaku Presiden Republik para penyelenggara haji dan umroh tidak ada yang salah. Mereka memahami bahwa haji dan umroh hanya dipandang sebuah ibadah rutinitas, yaitu dari agama Islam. Sementara yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur begitu banyak ya tentang dari ekosistem haji dan umroh, yaitu bagaimana ketika kita memandang black box, yaitu Ka'bah yang ada di Mekah itu ternyata sangat luar biasa. Nah, insya Allah mulai hari ini Pak Direktur, salam hormat saya kepada Pak Dirjen, insya Allah Indonesia Saudi Business Council akan bersama-sama media haji dan umroh akan mengemas program ini 1-20 series, yaitu akan ada webinar ini bukan hanya sekali dan 2 kali, 3 kali, tapi akan terus mengupas tuntas, yaitu tentang ekosistem haji dan umroh. Dimulai hari ini, dimulai daripada travel biro penyelenggara haji dan umroh. Kebetulan kita pilih untuk yang hari ini yaitu dari Gaido Travel. Nanti kita juga akan pilih dari travel-travel yang lain. Kita juga nantinya akan pilih ketua asosiasi dari penyelenggara haji dan umroh. Nanti berikutnya yaitu dari penyelenggara atau para
bankers, ya, bank syariah, bagaimana mengelola keuangan yaitu dari umroh dan haji. Begitu juga dari tentang kesehatan yang sekarang ini menjadi kesehatan digital, ya, dari makanan halal. Nah, nantinya yang paling utama bagaimana caranya makanan minuman kita ke Saudi itu bisa melalui produk-produk unggulan kita dari Indonesia. Mudah-mudahan ekspor kita naik, dapat dimanfaatkan mulai dari webinar hari ini, dan juga tadi ada peluang yang baru, yaitu bagaimana kita bisa menangkap sambutan dari Pak Direktur, bahwa nantinya jemaah haji dan umroh itu nggak usah lagi belanja di sana, cukup pakai kupon saja barangnya sudah ada di Indonesia. Karena untuk belanja di sana pastinya dengan berbagai pertimbangan, ujungnya yaitu akan berdampak terhadap bukan hanya tax atau pajak, tapi harus juga terkena berat bagasi, yang dimana setiap jemaah itu hanya diperbolehkan tidak lebih daripada 30 kilo. Nah, ini menjadi peluang lagi. Saya rasa untuk tahapan awal, untuk bahan diskusi, saya mencoba membuka ini, sehingga mari kita sama-sama dengarkan para narasumber yang akan dimoderatori oleh Pak Amar, bagaimana kita mampu bergerak bersama, yaitu mengambil peluang-peluang dari ekosistem haji dan umroh, sehingga mudah-mudahan jemaah hajinya terlayani dengan baik dan para pengusahanya dapat berbisnis memanfaatkan peluang-peluang yang ada hubungan Indonesia dengan Saudi Arabia. Saya selaku pimpinan dari Indonesia Saudi Business Council mengucapkan terima kasih atas kehadiran dukungan dari Pak Dirjen yang diwakili oleh Pak Direktur, dan juga kepada tim Media Haji serta para hadirin yang hadir dalam kesempatan ini. Saya rasa untuk tahapan sambutan saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini, dan untuk selanjutnya melihat inti dari kegiatan sore hari ini cukup banyak, yaitu dari beberapa narasumber yang nanti akan menyampaikan betapa pentingnya membangun ekosistem umroh sehingga menjadi satu kesatuan yang harus kita manage secara baik dan benar. Nah, untuk selanjutnya, untuk masuk ke kegiatan inti, saya serahkan kepada Bapak Moderator, yakni Bapak Amar. Silakan Pak Amar untuk memimpin kegiatan webinar ini. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya Ibu Eka selaku Master of Ceremony dari kegiatan webinar kita hari ini. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, saya Amar Faizal Haidar selaku pemimpin redaksi dari Media Haji Umroh News.com. Pertama yang saya hormati dan kita banggakan, Presiden Indonesia Saudi Arabia Business Council, Bapak Haji Muhammad Hasan Gaido. Beliau sudah memberikan paparan tadi, memberikan sambutannya. Alhamdulillah. Yang juga saya hormati dan saya banggakan Bapak Dirjen Haji dan Bapak Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh yang hari ini diwakilkan oleh Bapak Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Pak Nur Arifin. Terima kasih Pak atas kesediaannya hadir dan memberikan keynote speech di acara kita ini. Kami juga mewakili segenap jajaran redaksi Media Haji Umroh mengucapkan selamat kepada Kementerian Agama atas raihan Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia tahun 2022 dari Badan Pusat Statistik yang menyebutkan bahwa haji tahun ini sangat memuaskan Pak. Selamat, itu adalah capaian terbaik dalam 11 tahun survei Indeks Kepuasan Haji Indonesia, Jemaah Haji Indonesia. Tentu saja kami juga mendoakan agar capaian ini dapat dipertahankan
dan senantiasa diupayakan untuk terus membaik di tahun-tahun ke depan. Selanjutnya yang saya hormati Managing Director Gaido Travel and Tours yang juga hari ini terkonfirmasi berhalangan hadir dan diwakilkan oleh Mas Aidil Firdiansyah selaku Manajer Marketing dari Gaido Travel and Tours, serta para peserta hadirin yang hadir di Zoom ini ataupun yang hadir melalui channel YouTube Media Haji Umroh serta Facebook dari Media Haji Umroh. Saya menyapa, selamat datang dan selamat bergabung. Webinar ini pertama-tama saya sampaikan dulu sebelum kita masuk ke diskusi dengan narasumber yang sudah disiapkan. Webinar ini terselenggara berkat kerjasama antara Gaido Media, dalam hal ini Media Haji Umroh, bersama dengan Indonesia Saudi Arabia Business Council. Webinar ini hadir untuk memberikan edukasi kepada calon jemaah agar memiliki pemahaman tentang penyelenggaraan umroh dan haji khusus, karena kita tahu beberapa waktu terakhir atau paling tidak musim umroh tahun ini kita sudah mendengar ada banyak insiden-insiden gagal berangkat yang kerap kali itu disebabkan oleh kurang memahaminya jemaah umroh terhadap penyelenggaraan umroh itu sendiri, baik dengan dalam hal memilih travel agent yang seharusnya dipilih ya, maupun juga tentang regulasi-regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan umroh. Banyak insiden gagal berangkat yang tadi seperti saya bilang itu juga diakibatkan oleh kurang pahamnya jemaah umroh. Jadi webinar ini hadir untuk memberikan edukasi itu, kemudian juga untuk menggeliatkan semangat para pelaku usaha ya, karena kita mengambil topik ekosistem haji umroh. Kita memilih Gaido Travel karena siang kami lihat Gaido Travel merupakan perusahaan penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau PPIU dan PIHK yang cukup unik dan memiliki ekosistem yang lengkap. Ini satu hal yang tentu saja menjadi daya tarik ya bagi para jemaah harusnya, karena Gaido Travel selain memiliki izin yang lengkap juga memiliki ekosistem yang utuh ya, ada kesehatannya yang ditopang oleh digital hospital, kemudian ada juga layanan perbankan, di situ ada Gaido Bank Syariah, dan kebetulan kami juga terlibat di dalam ekosistem ini dalam hal pemberitaannya. Ada restorannya untuk menyediakan makanan bagi jemaah haji maupun umroh dan sebagainya itu. Ini satu ekosistem yang menarik dan itu nanti akan secara berkala kita kupas dalam serial webinar inspirasi haji umroh yang sedang kita laksanakan hari ini. Kemudian webinar ini bersifat umum, silakan siapapun bisa hadir, siapapun bisa terlibat. Kita akan langsungkan tadi seperti yang disampaikan oleh Presiden Indonesia Saudi Arabia Business Council, insya Allah akan berlangsung selama 20 series dan akan banyak edukasi, akan banyak inspirasi yang bisa kita petik dari penyelenggaraan webinar kali ini. Oke, baik, langsung saja saya perkenalkan. Di sini ada Mas Aidil Firdiansyah selaku manajer marketing dari Gaido Travel and Tours. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik, Mas Amar. Oke, terima kasih Mas Aidil sudah hadir bersama kita. Mas Aidil, karena topiknya ini tentang ekosistem ya, dan juga bagaimana perjalanan penyelenggaraan umroh dan haji khusus di Indonesia, Mas Aidil bisa disampaikan tidak bagaimana sih sebetulnya rahasianya nih dari Gaido Travel membangun ekosistemnya sehingga saat ini mampu tetap eksis ya Mas. Bahkan saya dengar setelah masa pandemi pun tidak mengurangi ini ya Mas ya, tidak mengurangi SDM ya Mas. Tetap
kuat begitu, Gaido Travel and Tours. Boleh diceritakan, Mas? Baik, Silakan. terima kasih Mas Amar atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan webinar kali ini, saya mau mewakili Managing Director saya, ya Bapak Muhammad Faiz, yang saat ini berhalangan hadir. Jadi saat ini saya akan mengupas tuntas tentang Gaido Travel is Back. Nah, jadi sebelum saya menjawab pertanyaan Mas Amar, saya akan sedikit yang mereview lahirnya Gaido. Jadi Gaido itu lahir pada tanggal 18 Februari tahun 2003. Artinya kita akan menuju milad ke 20 tahun itu di tanggal 18 Februari tahun 2023. Nah, dalam kurun waktu 2 tahun terakhir semenjak pandemi, Gaido ini cukup eksis gitu dan masih survive dan tidak ada satupun karyawan yang untuk pemutusan kerja gitu kan. Nah, ini seperti tampilan di layar ini. Bapak Muhammad Hasan adalah beliau selaku CEO dan founder Gaido Group. Itu adalah holdingnya dari Gaido Azza Darussalam Indonesia atau Gaido Travel yang kita kenali. Dan kemudian beliau adalah juga sebagai Presiden Indonesia Saudi Arabian Business Council. Gitu kan. Nah, kembali ke untuk Gaido Travel is Back ini, kita tetap eksis dan tumbuh. Dan sampai dengan per hari ini, kita memberangkatkan jamaah VIP sebanyak 9 orang. Jadi average keberangkatan Gaido Travel per bulan itu di atas 100 jamaah per bulan. Nah, artinya eksistensi Gaido Travel cukup diminati oleh banyak jamaah gitu kan. Seperti yang kita ketahui, Indonesia itu memiliki 34 provinsi dan dengan jumlah penduduk kurang lebih 280 juta dengan muslim terbanyak. Artinya dengan cabang yang dimiliki oleh Gaido Travel sebanyak 68 cabang yang tersebar di Indonesia, potensi bisnis dan segmen market itu cukup luas gitu loh. Dan kita tidak perlu bersaing dengan travel lain gitu kan, karena keunggulan Gaido Travel itu dia memberikan kenyamanan dan aman bagi para jamaah yang berangkat dengan kita. Kemudian Gaido Travel itu banyak mendapatkan apresiasi. Yang pertama, tahun 2015, Gaido Travel itu mendapatkan Best of the Best Contribution dari Zurich Insurance. Kemudian di masa pandemi tahun 2020, Gaido Travel mendapatkan dari Rekor Muri sebagai pemberian voucher ibadah umroh dan haji dan wisata travel terbanyak. Artinya, Gaido Travel terus tumbuh dan bangkit gitu kan. Nah, dengan adanya program Gaido Travel is Back ini, kami mengajak seluruh cabang dan HTC untuk tetap eksis, untuk menarik jamaah agar menggunakan Gaido Travel sebagai beribadah umroh dan haji, gitu kan. Nah, kemudian Gaido Travel juga sebagai pemilik izin franchise. Next, Mbak. Gaido Travel sebagai pemilik izin franchise, di mana saat ini terdapat 68 cabang yang tersebar di Indonesia. Dan insya Allah di cabang ke-68 itu adalah cabang UI Depok. Itu kita akan launching insya Allah di awal tahun. Nah, untuk biaya franchise itu tersendiri mungkin akan saya sampaikan. Biaya franchise itu sendiri sebesar 150 juta. Di mana semua legalitas dan dokumen itu dari kami, dari kantor pusat yang akan mengurus perizinan gitu kan. Nah, seperti yang di layar tampil ini, kami telah menguji izin franchise dengan nomor 24/UPP/5TPW/10. Dan kami juga sebagai provider visa. Nah, jadi untuk bagi teman-teman halal travel consultant atau marketing, teman-teman adalah sebagai garda terdepan bagi Gaido Travel untuk meningkatkan jumlah jamaah kepada kami selaku pihak kantor pusat maupun cabang gitu kan. Kemudian dalam pengembangan bisnis ini diperlukan 3 konsep kalau menurut saya pribadi. Yang pertama adalah pengembangan cabang itu diperlukan HTC minimal 10 orang per cabang. Dengan target 10 orang HTC per cabang, artinya cabang ini akan tumbuh lebih baik dah, gitu loh.
Kemudian digital marketing. Nah, di era globalisasi saat ini, konsep digital itu sangat diperlukan gitu kan. Karena buat apa? Biar orang lebih aware terhadap produk yang dimiliki oleh Gaido. Dan brand image Gaido semakin dikenal di masyarakat. Kemudian yang tiga adalah konsep marketing konvensional. Ini konsep marketing konvensional ini seringkali kita lihat gitu kan. Sebagai contoh, kita melakukan small exhibition di mall-mall. Itu buat apa sih? Biar orang masyarakat umumnya bisa mengenal tentang Gaido Travel gitu loh. Dan itu adalah salah satu segmen market menurut saya pribadi itu mudah lah gitu loh. Kemudian adalah untuk pengenalan kita pendekatan atau approach ke DKI masjid-masjid. Nah ini sangat diperlukan. Itu menurut saya tiga konsep itu sih. Nah kemudian bagi teman-teman ATC ini ada nah ini nih seperti di layar ini yang saya sampaikan untuk franchise. Untuk biaya franchise sebesar 150 juta, di mana untuk pembayaran pertama itu sebesar 50 juta. Biaya dia 50 juta ini untuk pengurusan legalitas oleh kantor pusat seperti yang tertera ada di layar tersebut. Kemudian pelunasan sebesar 100 jutanya itu sebelum grand launching. Karena sebelum grand launching itu yang diterima oleh cabang berupa training karyawan, cabang oleh kantor pusat, satu set perlengkapan haji umroh sebagai display, barang cetak, pop surat, banner, dan lain-lain gitu. Di sini sih saya berharap untuk rekan-rekan HTC agar lebih proaktif dalam melakukan penjualan, baik itu menawarkan haji umroh dan produk franchise gitu loh. Dan mungkin kita juga bersama-sama bisa jalan bersama untuk bisa memaintain jamaah existing. Karena jamaah Gaido Travel ini cukup banyak gitu loh. Jadi disitulah yang potensi dari Gaido Travel. Mungkin itu Mas Amar yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mas Amar. Baik Mas Aidil, terima kasih ya sudah disinggung sedikit tentang Gaido Travel. Boleh ini Mas dijabarkan Mas tentang ekosistem dari Gaido Travel and Tours ini Mas. Kan ini kita tahu menarik sekali ya bisnis dari yang dikembangkan oleh Gaido Travel, dan tadi sudah disampaikan tentang franchise itu sepertinya memang jarang atau bahkan tidak ada sama sekali travel lain yang membuka franchise ya Mas ya. Hanya Gaido Travel and Tours nih sebenarnya. Coba bisa diuraikan lagi ya Mas. Baik, terima kasih Mas Amar. Ini sudah diingatkan bahwa yang memiliki franchise ini hanya di Gaido, dan ini telah diakui oleh Kementerian yang agama Mas. Karena kita memiliki franchise yang terbanyak nih Mas. Dan terkait untuk ekosistem, nah ini nih sangat menarik sekali bagi saya Mas. Kenapa menarik? Karena kita ada 4 ekosistem. Yang pertama, bagi jamaah yang pengen berumroh dan haji, itu bisa langsung menabung di Gaido Bank Syariah. Dan juga untuk keberangkatan bisa melalui pembiayaan oleh Gaido Bank Syariah Mas, dengan syarat sangat mudah, simple. Dan nanti akan di-approve oleh Gaido Bank Syariah melalui ketentuan yang ada. Kemudian untuk yang manasik, nah Gaido ini memiliki Banten restoran Mas. Jadi kita kalau untuk yang manasik, haji dan umroh, kita cukup aja nih hadir di Banten yang restoran gitu kan. Nah yang ketiga adalah sebelum kita berangkat haji dan umroh, kita kan perlu cek yang kesehatan nih Mas. Nah kita punya solusinya Mas, adalah digital hospital. Kita bisa suntik meningitis, kita bisa tes medical check-up. Jadi semua di Gaido ini lengkap lah. Nah kemudian untuk pemberitaan, nah ini cukup banget nih Mas. Kita biar Gaido biar lebih go public lah. Kita punya Gaido Media, itu medianya adalah Sultan dan Haji Umroh yang dipimpin oleh Mas Amar sendiri ya. Nah jadi artinya ekosistem yang kita miliki ini berkolaborasi, karena Gaido hadir untuk memberikan solusi bagi jamaah. Itu Mas. Terima kasih. Jadi ini tentang Gaido Travel sudah disinggung-singgung oleh Mas Aidil ya. Saya melihat juga ini kan sudah mau memasuki usia 20 tahun nih Mas. Tentu 20 tahun usia Gaido Travel di dalam industri haji dan umroh ini luar biasa ya Mas ya. Memiliki sejarah yang panjang dan tentu saja punya cerita-cerita yang
unik lah gitu ya selama menjelang 20 tahun ini. Apa nih Mas untuk 20 tahun Milad Gaido Travel ini yang akan dipersiapkan untuk menyambut usia yang ke-20 tahun apa nih Mas? Oleh Gaido Travel Tours, bisa disampaikan lagi Mas? Agar membangkitkan semangat ini orang juga makin senang gitu dengan Gaido Travel dan insya Allah akan menggunakan layanan Gaido Travel ya untuk berangkat ibadah ke Tanah Suci. Baik Mas Samad, ini buat menuju Milad yang ke umur 20 tahun di tanggal 19 Februari tahun 2023. Jadi kami tuh punya target Mas, kami harus memberangkatkan minimal tuh 2 pesawat. Nah, so far sampai detik ini kami terus mencari jamaah, baik itu koordinasi dengan cabang, dengan pihak travel yang konsultan. Intinya kami terus bergerak agar pencapaian minimal 20% ini tetap yang terwujud Mas. Mas Epa seperti itu. Dan kami cukup optimis sih dengan program pemerintah pemulihan ekonomi nasional. Ini kan kita yang sudah mulai cukup bangkit ya. Saya yakin sih umroh ini menjadi prioritas utama bagi seluruh jamaah karena semua orang pasti yang kangen lah dengan pergi ke Baitullah gitu Mas. Sudah disiapkan ya? Sudah Mas, sudah. Oke. Sekarang saya mau coba ke Pak Hasan Gaido nih karena beliau juga selain Presiden Indonesia Saudi Arabia Business Council juga merupakan praktisi umroh haji yang sangat berpengalaman nih beliau. Basicnya sebelumnya dari sana. Jadi kita akan coba menyapa lagi Pak Hasan, apakah masih bersama kita? Masih siap. Oke, Pak Hasan boleh berbagi dengan kita nih Pak, sharing tentang bisnis proses dalam umroh dan haji khusus ini Pak. Baik. Apalagi kita tahu saat ini kan mungkin tantangannya ini akan lebih besar ya Pak Hasan ya. Pak Hasan sebagai pakar dan juga orang yang sangat berpengalaman dalam industri haji umroh, kita mau dengar nih pandangan Pak Hasan bagaimana sih umroh ke depan ini. Oke, baik. Slide-nya bisa dikeluarin dulu nih, admin, biar enak lihatnya. Oke, untuk umroh dan haji ini tidak banyak orang yang memahami tentang bisnis proses dari umroh dan haji. Dari paket yang dibayarkan oleh jemaah haji dan umroh itu hampir 40%-nya itu di tiket penerbangan. Jadi kalau harga umroh sekarang itu umpamanya 30 juta, maka 15 jutanya itu bukan 40, hampir 50% ya. Itu 15 jutanya itu udah harga tiket tuh. Jakarta, Saudi Jakarta. Atau Indonesia, Saudi, Indonesia. Baik itu ke Madinah dulu atau ke Jeddah. Itu harga yang harus dibayar oleh para tamu Allah, para jemaah. Yang kedua, biaya yang akan dibayar oleh jemaah itu adalah lounge arrangement di Saudi Arabia, yaitu mulai dari hotel, makanan, transportasi, itu adalah biaya yang harus bayar. Kalau tadi 40% untuk tiket, berarti kan sisanya 60%. Maka kalau tadi harga 40 juta ya, sekarang itu 15 jutanya ke sana. Maka kalau dari 100% diambil 40% itu 60%, berarti kurang lebih sekitar 30%-nya itu adalah lounge arrangement Jeddah to Jeddah, yaitu tiket, hotel, ya, akomodasi, makanan, transportasi selama di sana. Sehingga lebihnya itu di Indonesia sangat kecil. Apa sih yang akan dijadikan belanja oleh pembayaran haji dan umroh Indonesia ke Indonesia itu sendiri? Yaitu salah satunya
kegiatan sebelum keberangkatan disebut dengan manasik. Yang kedua, ada yang disebut dengan perlengkapan haji dan umroh, tas, sal, kain ihram mukena gitu ya. Nah itu yang dibelanjakan di tanah air. Sehingga dari uang yang dibelanjakan haji dan umroh, itu hanya 10 maksimal 15% uang kembali lagi ke Indonesia. Selebihnya itu yaitu bayar tiket penerbangan dan LE ke Saudi Arabia. Nah, apalagi di era sekarang ini, era digital, kalau dulu saya ketika masih di Mekah itu tahun 95 sampai 2000 ya, hotel itu sendiri deal dan kita bisa ngebooking hotel. Sekarang ini kan semuanya by application, ya, lewat sistem. Jadi jemaah itu bayar ke travel agent. Bagaimana setelah bayar ke travel agent mengatur pembayaran semua itu lewat aplikasi di era sekarang, ya, sampai ke Saudi Arabia, sehingga semua uang itu terkirim ke Saudi Arabia. Maka ini yang disebut dengan devisa Indonesia pindah ke negara orang, yaitu ke Saudi, sehingga berarti negara Saudi yang diuntungkan. Maka dalam kesempatan ini, makanya bagaimana caranya forum ini ke depan bisa merubah mindset para pelaku bisnis, yaitu tadi juga udah disinggung oleh Pak Direktur, bagaimana nanti belanjanya jangan di Saudi dong, belanjanya di Indonesia. Bisa saja nanti ke depan melalui Indonesia Business Council dengan media haji umroh, kita bisa bikin namanya Saudi Trading House. Jadi ada satu kantor yang dimana perlengkapan kebutuhan haji dan umroh dari Timur Tengah, khususnya dari Arab Saudi, itu ada di Indonesia. Sehingga transaksinya ada di Indonesia kembali. Nah ini salah satu peluang dan pemahaman tentang bagaimana membangun devisa negara. Nah, bagaimana membuat perusahaan, nah ini juga saya harus sampaikan dalam kesempatan ini untuk buat travel agent, karena tadi juga Pak Direktur yang khusus menangani tentang umroh dan haji khusus. Yang pertama untuk pendirian perusahaan itu dengan PT, Undang-Undang PT, yaitu kita masuk kepada OSS-nya tentang pariwisata. Dari pariwisata, kita mengajukan izin setelah perusahaan itu berjalan kurang lebih sekitar 5 tahun. Baru boleh mengajukan untuk izin umroh. Artinya dari izin pariwisata yang kita hari ini umpamanya, baru 5 tahun kita bisa mengajukan izin umroh. Setelah punya izin umroh, itu tidak serta-merta bisa mendapatkan izin haji, karena prosesnya juga panjang. Bagaimana travel ini sudah berjalan dulu, sudah memiliki jemaah umroh yang bergerak yang banyak dilaporkan, karena setiap jemaah umroh harus dilaporkan kepada Kementerian Agama dengan sistemnya. Setelah itu kita juga bisa namanya ikut dengan travel yang sudah punya izin haji, numpang proses, yaitu kita sudah punya pendaftaran jemaah hajinya. Sehingga setelah itu baru kita bisa mengajukan untuk mendapatkan izin haji. Sehingga untuk bisa mendapatkan izin umroh dan haji bisa mencapai sampai 10 tahun. Bahkan mungkin ada travel yang sudah sampai lebih daripada 10 tahun belum tentu juga sudah memiliki izin haji, ya. Sementara mungkin izin umroh bisa didapatkan lebih cepat. Nah, ini satu proses untuk bisa berbisnis ke sana, sehingga nanti di sana kita harus berhubungan dengan, yaitu seperti travel juga, muasasa, yaitu untuk masuk kepada sistem visanya. Sehingga ini jarang orang memahami, sehingga di Indonesia masih menjamur harga-harga umroh yang di luar ketentuan pemerintah Kementerian Agama, dalam hal ini yang sudah diatur ya oleh Skep Dirjen, yaitu harga minimal. Contoh, harga minimal sekarang untuk umroh itu 32 juta umpamanya, atau sampai 40 juta. Kenapa? Karena harga tiket sendiri sekarang udah 15 juta. Apakah hanya ke Saudi yang mahal? Tidak. Hari ini Jakarta ke Jogja, Jakarta ke Bali, yang tadinya bisa bolak-balik 1,5 juta, sekarang udah nggak bisa. Sekarang harga tiketnya sudah hampir 2 juta satu jam. Artinya bahwa dampak daripada COVID-19, dampak daripada peperangan antara Rusia dan Ukraina, yang paling akhir ujungnya adalah tentang berdampak kepada ekonomi dan keuangan.
Sehingga beberapa negara menjadi resesi dan sekarang semua transaksi barang-barang menjadi mahal. Baik itu di luar negeri ataupun di negara kita itu sendiri. Ya, contoh umpamanya di Indonesia sendiri yang tadinya mengkonsumsi BBM-nya yaitu biosolar atau namanya itu solar itu DEX ya. Itu harganya sekarang sudah mau 18.000. Yang tadinya mungkin hanya berapa ribu aja, masih di bawah 10.000. Nah, dengan harga itu naik, otomatis harga-harga yang lain juga ikut naik. Maka dalam kesempatan ini saya memberikan dua hal. Yang pertama, pahami tentang harga itu jangan sampai terjebak, yaitu akhirnya menelantarkan banyak pihak. Kenapa? Karena ternyata harga-harga mahal itu bukan keinginan si penyelenggara, ya, tapi ini adalah hal yang tidak bisa kita hindari karena di mana-mana di Saudi Arabia tadinya tidak ada teks, tidak ada pajak, sekarang menjadi ada pajak. Tadinya barang-barang di sana selama saya di sana harganya murah karena nggak ada pajak, sekarang nggak ada pajak menjadi mahal. Jadi tidak ada di Saudi sekarang itu yang disebut dengan murah. Dulu makanan itu dengan 1 real bisa makan, sekarang mustahil lagi 1 real itu udah bisa makan di Saudi. Itu mustahil. Gitu kira-kiranya. Jadi ini yang disebut dengan inflasi ya, bahwa negara-negara harganya begitu cepat bergeraknya. Dulu harga hotel itu hanya dengan harga 150 rial, itu kita sudah bisa mendapatkan 1 kamar per malam. Sekarang tidak ada lagi 1 kamar itu dengan harga yang 150 real. Sementara 150 real itu kan ukuran uang kitanya berapa. Tapi di Indonesia sendiri juga sama. Harga hotel ini sekarang udah di atas 1 juta gitu kira-kira. Dulu mungkin masih bisa di bawah 1 juta. Inilah yang harus kita pahami, bahwa jangan sampai kita terjebak dengan harga seakan-akan murah itu adalah salah satu pilihan yang terbaik. Tapi saya mengharapkan semua pihak menyadari bahwa jangankan murah, gratis juga boleh. Yang tidak boleh itu adalah murahan, dijanjikan dengan harga murah, dan akhirnya ternyata tidak bisa diberangkatkan. Itu yang sudah berulang dan berulang menjadi korban daripada program penyelenggaraan ibadah umrah ini sendiri. Nah, bagi orang yang pengen berbisnis, maka inilah salah satunya, yaitu untuk memiliki perusahaan, yaitu kita harus bisa mengenal kondisi di Saudi Arabia. Kalau kita memang mau bisnis sendiri, berarti kita harus deal, harus bisa bicara Arab, bahasa Inggris ya, karena nanti kita akan deal hotel di sana dengan segala macamnya dengan bahasa-bahasa yang kita miliki. Berikutnya di Indonesia adalah ada aturannya sekarang dengan yang disebut dengan Undang-Undang Cipta Kerja, maka semua perizinan itu cukup dengan melalui Kementerian Investasi yaitu BKPM. Kalau dulu kita mengajukannya ke Kementerian Agama, sekarang seluruh perizinan mengajukan kepada Kementerian Investasi atau BKPM. Itu dua hal saya berikan supaya para audiens ya webinar hari ini bisa mendapatkan, selain dari narasumber yang lain, saya memberikan dua hal itu, yaitu satu tentang informasi di Saudi Arabia dan dunia, bahwa hari ini kita sangat mengharapkan tentang murah itu, tapi ternyata sekarang setelah dampak COVID-19, peperangan antara Rusia dengan Ukraina yang menyebabkan sekarang barang-barang menjadi mahal. Sehingga kalau dulu umroh itu cukup bisa dengan $1.000, saya pernah jualan dengan $999 dolar. Sekarang harga tiket dari Jakarta ke Saudi Arabia sudah di atas 15 juta. Kalau sudah tiketnya aja 15 juta, bagaimana kita menghitung barang-barang yaitu kebutuhan jemaah di sana. Begitu juga sekarang sudah dapat informasi dari media Haji Umroh, yaitu yang tadinya haji itu reguler itu disubsidi oleh pemerintah. Sekarang ini sudah mulai itu. Dulu itu harga haji itu nggak pernah nyampe kedengar 100 juta ya, cuma 30 juta, 40 juta gitu kan. 35. Sekarang udah mulai. Kenapa? Karena ternyata harga haji reguler itu adalah disubsidi oleh pemerintah. Sekarang pemerintah nggak bisa menahan lagi, gitu kira-kira. Bahkan di DPR sudah ada beberapa fraksi yang menyampaikan bahwa tidak usah disubsidi lagi, karena itu kebutuhannya untuk bagi yang mampu, gitu kira-kira. Nah ini kalau itu sudah dibuka ke pasar, berarti harganya juga cukup akan mahal. Ya, saya rasa itu
Sehingga dalam kesempatan ini bicara tentang travel, yaitu pahami ya global bahwa di sana pembayarannya juga dengan real, dengan dolar, sehingga jangan kita berpikir di sana ini lebih murah, lebih mudah. Kenapa? Karena banyak orang pengen berangkat umroh dan haji, di sananya nggak dipikirkan. Padahal di sana itu untuk minta air teh tawar aja nggak ada gitu ya. Kecuali di Indonesia dengan tetangganya gitu. Nah ini jangan sampai kita terjebak, dianggap kita mau ibadah saja. Betul bahwa umroh dan haji itu adalah ibadah. Tapi sebelum bisa ibadah tawaf di Baitullah, tiketnya harus dibayar, hotelnya harus dibayar, makannya harus dibayar, transportasinya harus dibayar. Itulah salah satu yang harus kita bayar. Dan itu bayarannya rata-rata pakai dolar, ya, pakai real, sehingga harganya cukup mahal. Saya rasa itu, Mas Amar, untuk menambahkan dari apa yang tadi narasumber Mas Aidil yang mau membahas tentang franchise, tentang produk-produknya, tentang paket-paketnya gitu kira-kiranya, sehingga saya menghimbau yaitu jangankan harga umroh dan haji murah, gratis juga boleh asal ada yang mau ngasihnya gitu kira-kiranya. Ibadahnya itu gratis, nggak ada yang bayar dari dulu sampai sekarang. Yang bayar itu adalah pelayanannya, yaitu penerbangannya yang harus kita bayar, hotel-hotelnya yang harus kita bayar, dan itulah yang kita bayar, dan harganya sudah bergerak dari yang dulunya belum pernah seharga sekarang ini, tapi sekarang ini betul-betul harganya menjadi mahal. Kenapa kok bisa jadi mahal? Yang pertama adalah dampak COVID-19, yang kedua adalah dampak dari peperangan Rusia dengan Ukraina, yang ketiga di Saudi sendiri sekarang sudah punya pajak. Bahkan pajaknya bukan 1%. Di Saudi sudah pajaknya itu kalau tidak salah 15%. Ya, gitu. Saya rasa itu. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih informasinya Pak Hasan sudah membuka cakrawala kita ini. Jadi betul sekali tadi saya juga sudah berkomunikasi dengan pejabat di Kementerian Agama bahwa memang komponen-komponen dari penyelenggaraan umroh ini khususnya hotel sekarang di samping juga penerbangan sedang melonjak dan Kementerian Agama juga akan segera merevisi harga referensi umroh yang pada saat ini kita kenal ya, kita ketahui bahwa harga referensi umroh yang berlaku saat ini sudah tidak relevan, sehingga targetnya di Januari tahun depan akan segera direvisi untuk memberikan satu acuan kepada jemaah agar memilih paket itu harus lebih waspada, karena kalau 26 juta saja itu sudah tidak sudah tidak relevan dan patut dicurigai ini ada satu hal yang bermasalah ya Bapak Ibu ya. Patut dicurigai ya, meskipun tidak pasti ya, tapi patut dicurigai karena menurut keterangan dari Ketua Umum Himpuh dalam pertemuan dengan anggotanya kemarin itu juga dikatakan bahwa harga hotel di Arab Saudi itu sudah melonjak sampai 300% dari kontrak-kontrak yang dipegang oleh travel agent di Indonesia. Nah, ini jadi satu fenomena yang akan dihadapi oleh para travel agent ke depan, dan tentu saja kita sudah dengar dari Pak Hasan ya, kita jangan sampai mengacu pada harga murah tapi ternyata itu membuat kita sengsara ya. Oke, kita sambung diskusi kita ini, saya persilahkan kepada para peserta khususnya yang ada di Zoom untuk bertanya jika ada yang ingin ditanyakan, baik kepada Mas Aidil maupun kepada Pak Hasan yang sudah terlanjur kita hadirkan juga untuk memberikan satu pencerahan kepada kita semua. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh raise hand atau langsung unmute saja. Kita masih ada cukup waktu ya untuk berdiskusi. Oke, kalau sambil berjalan Pak Hasan dan Mas Aidil boleh
ini ya, kita kemarin juga sempat dengar ada informasi bahwa ada liberalisasi nih Pak Hasan, liberalisasi umroh ya Pak dari Arab Saudi yang memang ingin berpindah tumpuan ekonominya dari minyak ke pariwisata ya. Makanya ini ada dikembangkan aplikasi Nusuk yang memungkinkan setiap orang dapat berumroh secara mandiri. Nah, untuk Indonesia ini seperti apa Pak Hasan? Bapak sebagai orang yang berpengalaman dan Mas Aidil mungkin nanti bisa memberikan pendapat ringkas saja untuk memperkaya diskusi kita kali ini ya. Kan ada aplikasi Nusuk yang dikembangkan oleh pemerintah Arab Saudi. Terima kasih. Ke siapa dulu nih? Ke Hasan. Ke Pak Hasan dulu Pak. Oke. Baik. Mas Amar dan para peserta webinar yang saya hormati, pertanyaan itu seakan-akan memang sesuatu yang mengerikan ya. Saya harus sampaikan bahwa kebijakan di Arab Saudi itu buat saya yang sudah mengikuti perjalanan bisnis itu sesuatu yang boleh dikatakan suatu keniscayaan. Kenapa? Karena dulu saya ketika memulai usaha travel agent itu saya jualan tiket. Tiket itu kita print, kita nulis sendiri. Kalau kita salah nulis aja, itu dendanya bisa 50.000 waktu itu. Jualan tiket sudah nyaman, kita untung dari penerbangan, waktu itu dapat sekitar 7%. Dari 7%, kita diturunkan komisi kita dari penerbangan itu menjadi 3%. Itu terus. Dan akhirnya lahirlah yang disebut dengan penjualan travel agent online atau elektronik tiket. Akhirnya kami di Asita waktu itu rapat, ini gimana, berarti perusahaan kita pada tutup dong, gitu kira-kiranya ya. Akhirnya sekarang ini kita lihat tidak banyak orang yang beli tiket ke airline lagi, ke travel agent lagi, tapi sudah menggunakan pakai aplikasi. Ya, saya tidak sebutkan nama aplikasinya apa saja gitu kira-kira, tapi itulah kenyataannya bahwa bisnis itu makanya harus adaptif. Ya, setelah adaptif kita harus ada inovasi. Karena kalau kita bertumpu kepada apa yang kita tumpu hari ini, belum tentu itu sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, di Indonesia sudah tidak lagi menggunakan pembelian tiket itu yang tadinya harus datang ke penerbangan, ke travel agent. Semuanya beli tiketnya sudah menggunakan yang disebut dengan aplikasi yang ada di handphone kita masing-masing. Nah, masuk ke pertanyaan tadi di Saudi, ketika di Indonesia ada GoFood, ada Gojek, itu di negara-negara Arab itu pertama kalinya belum ada itu Mas Amar. Belum ada. Tapi sekarang sudah ada gitu kira-kiranya. Jadi dulu kalau kita mau beli makanan, mau naik taksi di sana, ya seperti kita di 25 tahun yang lalu gitu kira-kiranya. Tidak ada aplikasi. Tapi sekarang di Saudi, di UAE, di Dubai, di mana sama. Pesen taksinya udah pakai aplikasi. Di Saudi juga sama. Nah, begitu juga sekarang masuk kepada haji dan umroh, karena Indonesia juga sekarang sedang bergerak tentang era digitalisasi, di Saudi juga sama sedang bergerak digitalisasi. Bahkan kerajaan Saudi itu mengirimkan timnya ke Indonesia untuk belajar tentang era digitalisasi. Karena Indonesia ini cukup cepat ya tentang digitalnya gitu kira-kira. Nah, begitu haji bicara tentang nusuk atau apa, jauh sebelumnya, beberapa tahun yang lalu, mungkin 5 tahun yang lalu, bahwa pembayaran umroh dan haji ini sudah tidak lagi menggunakan transaksi tunai atau transfer, tapi sudah menggunakan e-wallet ya, gitu kira-kira. Jadi para travel agent membuka virtual rekeningnya di sana di Arab Saudi melalui para direkturnya, melalui legalitas perusahaan. Kita bawa legalitas kita dibikinkan rekening di sana. Jadi uang kita harus disimpan di situ dan transaksinya sudah langsung kayak GoPay gitu kira-kiranya ya. Kita langsung bayar di situ aja. Nah, itu sudah berjalan sejatinya beberapa tahun yang lalu, seingat saya 5 tahun yang lalu. Nah, jadi sekarang dengan hadirnya Nusuk bahwa ini dibuka. Bahwa inilah salah satu
disebut dengan era digitalisasi. Bahkan kalau boleh Mas Amar mungkin karena tidak merasakan, per Desember ini ada majalah bola, ada majalah apa disebutnya itu, yang anak kecil itu, Bobo, ada koran Republika, itu per akhir Desember 2000, itu semua tutup Mas. Ya, jadi gitu kira ini bisnis gitu. Disebut dengan tantangannya seperti itu. Bahwa apa yang tadi cetak itu per Desember 2022 ini sudah hilang dari permukaan. Salah satunya adalah bola, terus majalah Bobo, dan juga koran nasional yaitu umpamanya Saya Republika. Itu akan selesai ya. Sehingga di sana juga sama. Mereka di sana juga bagaimana menggerakkan tentang digitalisasinya itu sehingga transaksinya bisa terkontrol. Sehingga kalau pandangan saya selaku praktisi bisnis ya, sebagai pakar bisnis, kita tidak boleh takut dengan apa yang akan terjadi. Tapi yang ada bagaimana bisnis kita bisa survive, bisa melewati masa-masa kritis, sehingga kita bisa adaptif, kita bisa mengikuti yang akan tren ke depan itu di Saudi apa sih kita ngikut. Ya, jadi ini yang harus kita siapkan. Dulu visa itu kita ke kedutaan, sekarang visa nggak ke kedutaan. Nah, ke depan tadi tentang liberalisasi tentang umroh dan haji ini, Mas Amar, bahwa ke depan visa umroh tidak ada lagi. Jadi tidak ada lagi visa umroh. Tadinya kita pengen visa umroh harus ke kedutaan, harus ditempel. Gagal berangkat umroh karena visanya tidak tertempel. Sekarang udah beberapa tahun ini tidak akan ada lagi gagal berangkat karena visa tidak usah ke kedutaan lagi, karena semuanya serba online. Ya, itu sudah berjalan. Dulu kita kan memandang bagaimana ya visa online, tidak nempel di paspor. Jadi paspornya nggak ada visanya, itu kan dipikirkan untuk kita belum paham, itu sesuatu yang menakutkan. Ternyata sekarang pergi ke beberapa negara di paspor kita itu nggak ada visanya, karena visanya udah online. Bahkan sekarang kita sudah bisa lihatkan aja tiket aja di dalam handphone kita masing-masing. Nah, ke depan yang harus kita waspadai bahwa apakah kita masih bisa bisnis kita ini berbarengan mengikuti, karena pada prinsipnya digitalisasi itu bukan niatan untuk membunuh, sehingga perusahaan itu harus adaptif di situ. Bagaimana kita bisa mengikuti tentang perkembangan itu. Jadi visa umroh akan dihilangkan, dan visa umroh yang tadinya hanya 15 hari ya akan menjadi 30 hari, itu bahkan nantinya menjadi visa turis, bahkan visa ini nantinya bisa sampai 90 hari. Nah, jadi timnya Mas Amar nanti ke Mekahnya itu bisa lama nih. Ya, bisa 90 hari ini, gitu kira-kiranya. Artinya bisa 3 bulan kan ya, bisa 4 bulan ya, 3 bulan lah kira-kira. Jadi ini bisa dimaksimalkan. Kalau oleh travel agent, contohnya kayak Gaido umpamanya, ini justru peluang. Jadi tour leadernya itu berangkat, dia jemaahnya pulang, dia nggak boleh pulang lagi, dia stay di sana, gitu kira-kiranya. Sehingga yang melayaninya jemaah-jemaah itu adalah keluarga besarnya sendiri. Berarti 90 hari itu kan sudah berapa keberangkatan. Ya, jadi berangkat si tour leader di sana, dia nggak pulang 90 hari, mau 90 hari pulang digantikan lagi. Berarti dalam 1 tahun itu ada orang Gaido yang akan stay di Mekah atau di Madinah itu minimal gantiannya 3 orang gitu kira-kiranya ya. Jadi itu yang bisa melayani, artinya layanan ke depan bisa lebih baik. Kenapa? Karena yang melayaninya, mutawifnya adalah orang kita sendiri. Kenapa? Karena visanya dijamin. Karena bukan lagi menggunakan visa umroh, tapi menggunakan visa turis. Nah, visa turis ini bukan hanya ke Mekah dan Madinah, bisa keliling ke seluruh kerajaan Saudi Arabia. Maka ini menjadi potensi. Nah, itulah kalau kita memandang bahwa ini adalah positif. Tapi kalau kita memandangnya negatif, wah ini masalah dong. Berarti kita nggak bisa jalan lagi dong. Ya udah kita tutup aja, kan gitu kira-kiranya. Jadi tergantung kita melihatnya bahwa disebut dengan tantangan seperti itu. Ya, apakah memang tantangan yang kita hadapi saat ini ke depan menguntungkan kita atau merugikan kita? Pasti ketika memandangnya bahwa ini dianggap adalah sesuatu yang negatif, maka itu akan kita menjadi pecundang. Tapi kalau kita melihatnya bahwa ini adalah tantangan yang harus kita hadapi, sehingga ini menjadi opportunity, bahwa disinilah peluang dalam bisnis bagaimana kita bisa ngambil kesempatan tersebut. Saya rasa itu dari pertanyaan kepada saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Hasan. Mas Aidil ada yang mau ditambahkan, Mas Aidil?
Baik, Mas Amar, terkait untuk aplikasi Nusuk ini, dalam era globalisasi yang tadi disampaikan oleh Pak Hasan, kita memang harus bisa menyesuaikan gitu kan, dengan keadaan yang ada. Karena aplikasi yang dibuat oleh pemerintah Arab Saudi merupakan aplikasi yang dapat mempermudah atau memfasilitasi untuk jamaah dalam beribadah umroh gitu kan. Dan ini merupakan salah satu sumber pendapatan dan penerimaan wisatawan terbesar di Saudi Arabia. Mungkin itu sih Mas yang bisa saya sampaikan. Baik, ya. Terima kasih banyak Mas Aidil. Jadi memang betul ya, kita perlu melihat ini sebagai sebuah kesempatan, justru peluang untuk berkembang ya. Karena kalau tidak adaptif juga kita akan tertinggal ini. Justru nusuk ataupun upaya-upaya liberalisasi haji dalam tanda kutip itu, seperti yang tadi sampaikan Pak Hasan, harusnya dapat menjadi satu momentum bagi perusahaan travel untuk semakin berkembang. Dan ini juga akan terus dibicarakan ya. Dan syukurnya untuk di Indonesia, mungkin saya tambahkan sedikit, karena kita masih mengacu pada Undang-Undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh. Jemaah tetap harus menggunakan PPIU dan PIHK dalam beribadah ya. Jadi tidak dibenarkan oleh undang-undang orang atau seseorang berangkat secara mandiri begitu. Nah, cuman tentu saja ini tidak bisa jadi satu pijakan semata, tapi kita harus melakukan satu upaya transformasi digital agar tentu saja bisa lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Baik, kepada para peserta, ada lagi kira-kira yang ingin bertanya? Silakan, kami beri kesempatan. Kalau tidak ada, saya langsung kata terakhir saya, penutup saya. Oke, baik, memang jika ada yang mau tanya dulu, Bu Eka ada yang mau tanyakan? Boleh tanya, Pak. Oke, silakan. Ya, jadi kaitannya dengan pemahaman tentang manajemen yang profesional ya, terutama bagi penyelenggara umroh seperti kita, penyelenggara umroh dan haji khusus seperti biro-biro travel, itu kan tidak banyak yang paham. Begitu juga masyarakat. Nah, saya memang sepakat dengan posisi kegiatan yang seperti ini, Pak Hasan menggawangi teman-teman untuk melaksanakan webinar series ya. Tapi kalau kami yang ada di masyarakat secara langsung, memang saya kemarin turba Pak Hasan. Jadi harus diberikan edukasi, literasi. Dan adanya webinar series ini memang alhamdulillah saya nanti ke depan itu akan mengundang teman-teman yang ingin bergabung dengan kita tetapi masih ragu-ragu seperti apa pola yang nanti akan kita bangun. Jadi mudah-mudahan tidak hanya satu kali ini saja ya Mas Amar, mungkin ke depan itu untuk Guide Travel diulang lagi gitu. Jadi kita juga harus upgrade pengetahuan, kita harus upgrade informasi yang terbaru seperti apa penyelenggaraan haji dan umrah ini, sehingga saya sendiri ketika di masyarakat untuk memberikan edukasi, jadi saya secara offline sudah menyelenggarakan seminar umroh. Jadi kalau seminar haji, karena saya belum haji, saya nggak berani. Jadi seminar umroh, jadi offline sudah ada 4 kali kegiatan, insya Allah nanti di akhir Desember akan kita laksanakan lagi. Nah ini juga memberikan pengetahuan tentang seperti apa sih umroh yang cerdas, umroh yang sehat, umroh yang dari sisi biaya itu ringan gitu ya. Kalau saya nggak mau bilang murah, orang pemasaran nggak boleh bilang murah, tapi ringan. Ringan itu dalam arti sesuai dengan porsi harga yang semestinya gitu ya. Jadi nggak kemudian mahal, kalau 32 ke atas itu dikatakan mahal, enggak, tapi semestinya. Jadi mohon maaf Pak Hasan, nanti ke depan memang ini diulang-ulang Mas Amar. Jadi kegiatan ini mengundang beberapa teman-teman yang mungkin tidak hanya tergabung di Gaido ya, tapi juga yang tergabung di luar sana gitu ya. Jadi penyelenggara umroh yang tergabung di luar sana. Banyak agen di Kudus, tetapi mereka bukan cabang, bukan perusahaan yang secara mandiri, tapi udah sok pinternya luar biasa ini. Ya kadang-kadang itu di hati ini juga jengkel juga. Kamu itu enggak paham, saya juga belajar gitu. Tapi masalah harga murah itu tetap aja yang disampaikan. Ini yang kadang juga menjadi tantangan berat bagi kita, tapi
bagi saya selagi kita masih bisa berusaha ya alhamdulillah ada jalannya. Termasuk ini webinar series ini jalan bagi kita untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih maupun upgrade informasi. Terima kasih Pak Hasan, Mas Aidil, Mas Amar. Jadi mudah-mudahan nanti ada tindak lanjutnya. Ya. Oke, makasih Mbak Eka. Nah, saya harus menyampaikan yang pertama adalah kegiatan ini bukan hanya sekali dua kali. Kegiatan ini sudah didesain untuk series sampai 20. Dan kegiatan ini bukan hanya untuk in-house internal Gaido Travel ataupun Gaido Group. Tapi ini adalah untuk umum. Ya, yang akan menjadi narasumbernya yaitu para pakar, para praktisi di bidangnya. Sehingga nanti para pimpinan travel agent berikutnya bisa dari travel yang lain. Nah, jadi makanya nanti si peserta kan dapat ya. Karena ini memang webinar series yang dikemas oleh Indonesia Saudi Business Council dengan media Haji Umroh. Jadi ini adalah umum sifatnya ya. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengambil peluang dari haji dan umroh, yaitu melihat ekosistem haji dan umroh yang begitu besar. Satu, mulai dari penyelenggaraan haji dan umroh, ada travelnya. Kedua, ada yang disebut dengan penerbangannya. Ya, siapa tahu besok lusa dari hasil webinar ini hadir penerbangan yang baru gitu kira-kira, ya kan? Nah, jadi yang sekarang ini umpamanya dikenal ada Saudia, Garuda, Emirat gitu ya. Nanti ada penerbangan yang baru. Kenapa? Karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur Bina Haji dan Umroh Haji Khusus. Bayangkan, kita ini belum 1 tahun udah sampai mau 1 juta ini, padahal pandemik aja belum selesai ini. Nah, ini kan harus menjadi catatan kita dari jemaah kok susah ya. Sementara orang lain ini sudah mau 1 juta. Nah, ini yang kita nanti belajar bagaimana yang disebut apa itu adaptif. Apa itu yang disebut dengan inovasi. Karena ternyata dunia ini tidak menunggu kita. Ya kan? Gaido Travel ada atau tidak ada, umroh haji akan jalan terus. Gitu ya. Mas Amar ada atau tidak ada, umroh ini, haji ini akan jalan terus. Dirjen Haji dan Umroh ada atau tidak ada akan jalan terus. Saya ini betul-betul ngawal. Yang saya kenal mulai daripada Pak Slamet, Dirjen Haji dan Umroh. Gitu kan? Terus Pak Anggito. Ya kan? Prof Jamil. Ya kan? Prof Nizar. Terus yang sekarang Pak Hilman. Saya mengikuti ini udah 5 dirjen ini ganti. Ya kan? Menterinya juga begitu, ya kan? Direkturnya juga begitu. Travel Bureau, ada yang besar. Akhirnya sudah tidak ada lagi sekarang. Betul ya? Ada yang jemaahnya banyak. Ujungnya ditangkepin gitu kira-kira. Ada. Jadi harus kita pahami bahwa bisnis itu bukan urusan orang lain. Bisnis kita adalah urusan kita. Loh, kok kalau kita bisnis ini mikirin bisnis orang lain, kapan kita bergerak memasarkan bisnis kitanya dong? Teori bisnis itu adalah yang pertama, kita punya legal standing. Kita ini kalau jualan ditangkap nggak? Itu loh. Ya, jadi jangan sampai nanti kita ini nggak paham bisnis gitu loh. Yeah. Oh, ternyata kalau kita mau menawarkan nggak punya izin ya ditangkap gitu kira-kira. Kalau nggak percaya, Ibu Eka kasih tahu aja Mas Amar. Umpamanya di mana ada travel jual di sana, kasih Mas Amar. Mas Amar kasih tahu orang dirjen. Langsung didatengin itu. Ya kan? Jadi untuk jualan yang pertama kali kita harus paham tentang legal standing, bahwa untuk bisa berbisnis itu legal izin itu punya peran penting. Nggak bisa menjual paket haji dan umroh apabila tidak punya izinnya. Betul ya Mas Amar ya? Ini penting ini. Jadi jangan sampai nanti orang yang punya izin mahal-mahal, susah-susah, terus tidak dihargain.
Ya kalau gitu kementerian dirjennya ditutup, yang mengeluarkan izinnya kan gitu kira-kira. Ya, jadi bisnis itu harus paham tentang ada perizinannya. Jadi orang ini mengeluarkan sampai miliaran, ya kan, pengen punya bisnis itu karena pengen mendapatkan izin gitu kira-kira. Nah, izin-izin itu perlu diproses, perlu waktu dan perlu biaya yang cukup mahal. Nah, ini kita harus hargain dulu. Jadi ketika ada travel agent yang tidak berizin, kita jangan terjebak, gitu kira-kiranya. Karena dia itu memang tidak berizin. Yang dia punya kuasai apa, gitu kira-kiranya. Nah, jadi masa kok kita yang berizin malah kalah sama yang tidak berizin? Gitu kan berarti ada yang salah dalam benak pemikiran kita. Lu kok orang lain yang jelek dianggap bagus gitu kira-kira kan gitu ya. Jadi ini yang harus kita pahami tentang legal standing bahwa perizinan itu mahal. Makanya Gaido Travel sampai hari ini bertahan membanggakan karena kita punya izin. Maka ia kalah sama perusahaan yang baru-baru yang memiliki belum pernah izin. Berarti ini ada mindset yang salah. Yang kedua adalah memiliki produk unggulan. Apa sih produk unggulan itu? Produk unggulan itu adalah sesuatu produk yang dikemas yang bisa dipertanggungjawabkan, gitu kira-kiranya, tiketnya, hotelnya. Nah, itu yang disebut dengan produk unggulan. Jadi jangan sampai kita terjebak dengan orang jualan paket murah dan kita tidak pernah mau tahu tentang produknya itu seperti apa, gitu kira-kira. Ya, bahwa harus memiliki produk unggulan yang disebut dengan champion produk kita, bahwa ini terukur. Jadi tidak ada pernah Toyota itu nangis Bombay karena Toyota itu Avanza-nya harganya lebih mahal daripada Xenia dari apa disebutnya itu Daihatsu gitu kira-kira. Tidak pernah Toyota ini nangis berkeluh kesah karena harga mobilnya dia mahal dibandingkan dengan Wuling Cina-nya. Apalagi Mercy dan BMW-nya gitu kira-kira. Kan sama-sama mobil juga, Bang. Nah, gitu ya. Ini kan harus menjadi pemahaman gitu kira-kira. Lawang saya naik tiket ke Semarang aja harganya beda-beda kok. Ya kan? Apalagi kalau yang di depan bisnis kelas. Sama juga pilotnya, sama juga perahu, tapi kan tempat duduknya berbeda. Pelayanannya berbeda. Itulah yang menjadikan suatu mahal. Artinya ketika bicara produk, jangan pernah terjebak. Loh, kita mikirin produk orang. Kapan kita mikir produk kitanya? Kalau punya kita aja nggak dipikirin, punya kita ini kita takut menjualnya. Lah terus siapa yang mau menjualkan produk kita? How kan? Makanya dunia tidak pernah menunggu kita. Karena kita harus berpikir, ya harus berbuat sesuatu untuk kejayaan, kesuksesan kita. Karena yang bisa memperjuangkan kita adalah diri kita. Dalam teori bisnis itu, your brand is your business is the brand. Yaitu bisnis itu brand kita, itu milik kita. Kita ini yang harus menjual, mempromosikan adalah brand kita. Jadi jangan sampai kita terus-terusan berbicarakan punya orang. Makanya saya tidak pernah membicarakan tentang produk orang lain. Why? Saya bilang, ngapain saya harus berbicara? Iya kan? Saya sudah mau 20 tahun jadi pengusaha. Saya tidak pernah membicarakan perusahaan orang lain. Why? Karena kalau saya mau punya orang lain, terus punya saya siapa yang membicarakan? Gitu kira-kiranya. Jadi itulah jadi pebisnis gitu kira-kiranya. Selama 20 tahun, apakah saya paling hebatnya? Kan bukan dong. Kan kita juga nyadari ini. Tapi artinya ketika kita bergerak terus, contoh hari ini saja, tadi Mas Aidil menyampaikan Gaido Travel ada keberangkatan ya Mas Aidil ya? Yang bersama Pak Nana ya Pak? VIP ya? Iya VIP Pak, ada 9 jam. Ada juga kan gitu kira-kira. Yang bersama Pak Nana ya? Yang normal, yang VIP aja ada kan gitu kira. Jadi kalau saya ngomong orang itu terus ngebantah, berarti kan kita harus berdebat. Kecuali saya ini dianggap pakar dan mau bicara, berarti dia mempelajari ilmu saya. Baru itu benar kan gitu. Tapi kalau dia yang nggak ahli, terus justru pengen mengajarkan yang sudah ini, kan akhirnya nggak equal. Karena dalam satu pertemuan itu harus ada siapa gurunya, siapa muridnya, gitu kira-kiranya. Nah ini dalam kapasitas tentang bisnis itu tadi, bahwa produk itu harus ada, makanya produknya ada nggak kita? Ada dong, gitu kira-kira. Yang berikutnya adalah yang disebut dengan manajemen yang tangguh. Nah ini ya, jadi legalitasnya, legal standingnya kuat, perizinannya, terus kita punya produknya yang juga unggulan,
arti produk unggulan itu kita berkompetitif dengan yang lain, ya. Artinya tidak pernah kita merasa hebat sendiri, tidak merasa jika rendah diri bahwa kita punya produk yang bisa kita banggakan, gitu kira-kira. Yang berikutnya yang ketiga ini adalah tentang manajemen yang tangguh. Nah, manajemen yang tangguh ini, Bu Eka, adalah bukan sendirian. Bukan dia yang mikir sendiri, bukan dia yang melakukan sendiri, bukan dia yang ini sendiri. Manajemen yang tangguh itu adalah ada yang disebut dengan teamwork, gitu kira-kiranya ya. Contoh hari ini Pak Faiz, managing director, nggak bisa tampil, digantikan oleh Mas Aidil manajernya. Itu kan ada teamwork namanya. Sementara Pak Nana, direktur utamanya, berangkat bawa rombongannya, itu karena namanya teamwork, gitu kira-kiranya ya. Jadi itu yang disebut dengan manajemen yang tangguh. Tapi kalau dia sendirian, dia sakit, kan nggak ada yang ngurusin lagi tuh, gitu kira-kira. Nah, ini yang disebut dengan manajemen teamwork, itu harus tangguh. Artinya berlapis ya. Ada yang membuat perencanaan, ada yang membuat pelaksanaan, ada yang mensosialisasikan, gitu kira. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah untuk bisnis kita ini berkembang, kita harus tahu pasarnya itu besar enggak. Jangan sampai kita punya produk bagus ya, terus legalitasnya bagus, terus juga manajemennya hebat. Contoh ketiga ini sudah ada. Saya kirimkan ini tidak di Indonesia. Di mana saya akan berdiri ini? Di Thailand. Wah, gitu kan? Kebayang nggak nih? Produknya hebat, manajemennya tangguh, perizinannya lengkap, tapi jualan umroh dan hajinya di Thailand. Kebayang nggak tuh kira-kiranya, ya kan? Tanya, pasarnya besar nggak? Ya di Thailand ya enggak besar dong. Karena Islamnya sangat sedikit. Gitu ya. Nah, jadi kita harus taruh dari produk yang bagus, punya pangsa pasarnya bagus nggak? Tadi dibuka tuh oleh Pak Direktur tuh. Kita ini 2018 sebelum COVID itu 1,2 juta umrohnya. Nah, kita tanya dong, dari 1,2 juta itu kok orang semua ya? Saya enggak. Nah, berarti kan kita yang harus memulai bagaimana caranya menjadi pembelajar, gitu kira-kira. Nah, jadi sekarang pangsa pasarnya ini di Indonesia cukup besar. Sekarang berapa sih jumlah penduduk Indonesia? Yaitu jumlah penduduk Indonesia adalah sekarang 280 juta. Wah, udah mau 300 juta loh penduduk Indonesia. Sudah 280 juta. Berapa persen? 320 jutanya Indonesia Muslim. Berarti mau umroh semua nih. Nah, mari kita berpikir sekarang, jangan memikirkan yang lain. Produk orang lain, perusahaan yang punya kita nggak ada yang dipikirkan. Berarti kita sekarang harus fokus, yaitu bagaimana membuat produk kita dengan strategi kita. Karena pasar umroh dan haji itu, Bu Eka, untuk di Semarang dengan di Bandung, beda cai, beda tampian. Itu ternyata pasarnya, walaupun sama-sama umroh, itu budayanya berbeda, gitu kira-kira. Ya. Jadi kita harus tahu, ternyata seorang kiai kampung, Kiai Deden, ternyata tiap bulan ada terus tuh jemaahnya. Padahal dia itu kan orang bukan dokter, gitu kira-kiranya, ya kan? Bukan orang yang ini. Ya, tapi ada. Kenapa? Karena sudah paham tentang market share-nya, bahwa di wilayahnya ada. Ya udah, ditacing aja tuh dengan pengajian dia masuk, ya kan? Di masjid dia masuk. Akhirnya dapat tuh masuk ke restoran orang, diajak kerja sama restorannya. Itu akhirnya mulai terbukti, kurang lebih sudah 5 tahun juga Kiai Deden itu menjalankan ini dan teruji. Dan saya yakin Bu Eka juga sudah melihat. Nah, saya rasa itu salah satu pasarnya. Yang berikutnya adalah tentang berapa persen yang kita mau ambil. Jadi yang harus kita fokusnya ini berapa persen yang kita mau ambil. Jangan mikirin yang tadi, yang orang yang kiri kanan yang lain-lain. Justru dari pasar sebesar itu kita fokus, kita mau ambil berapa persen. Nah, itu mungkin yang Mas Aidil di Gaido Travel Pusat sedang membuat strategi berapa persen sih yang kita mau ambil, kita kira-kira. Contoh kalkulasi aja, kalau saja satu cabang itu punya 10 HTC. Nah, ini teknisnya kan begitu ya Mas Aidil ya. Jadi 10 HTC minimal. Kalau 10 HTC minimal, itu tiap minggu dia punya kewajiban setorkan jemaah umrohnya 2. Gitu kira-kiranya ya. Berarti 2 orang kali 10 berapa?
20 kan 1 minggu. Nah, kalau dikali 4 berarti 80 kan? Gitu kira-kira. Berapa? Kalau 1 bulannya kan 20 dalam 1 minggu kali 4 ya. Gitu kira-kira. 80 kan gitu kira-kira. 80 per bulan, Mbak. 80 per bulan bisa diberangkatkan. Berarti kita sudah bisa memberangkatkan ustadz yang kita sukai kan gitu kira-kira. Nah, itu adalah strateginya sehingga kantor pusat sudah membuat strateginya untuk dikembangkan. Artinya tugasnya cabang itu adalah yaitu menunjuk para HTC tersebut. Nanti HTC-nya diajak begini nih, diajak wawasan, pemahamannya kan. Nanti HTC diarahkan tentang bagaimana tiap-tiap HTC itu tugasnya berbeda-beda. Ada masuk lewat umpamanya jalur olahraga sepak bola. Ada yang masuk lewat pengajian. Ada yang masuk lewat kompetisi sepeda umpamanya gitu. Jadi itu yang harus kita masukkan gitu. Jadi jangan 10 ini HTC-nya sama semua gitu. Ada berbeda-beda karena pasarnya juga ini. Nah, itu yang disebut dengan apabila kita fokus pada tujuan, maka akan Allah kasih jalannya. Kenapa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal. Karena pada akhirnya orang yang umroh itu bukan karena mampu. Allah sajalah yang memampukan orang itu untuk bisa bergerak, untuk bisa berpikir, untuk bisa mendaftar, untuk bisa berjalan, untuk bisa daftar dan berangkat haji dan umroh. Jadi jangan mengukur kita ini mampu, tapi Allah yang akan memampukan. Nah, bagaimana kita ini? Yang pertama ya harus dijalankan dulu nih ya HTC-nya. Saya rasa itu dari saya sampai ke detailnya gitu, sehingga kalau saja cabang-cabang ini nanti dari Gairo Travel konsisten untuk memiliki HTC-nya lebih daripada 10, maka ini akan masuk ya kurang lebih dari 1 bulannya bisa 80 atau lebih daripada jumlah gitu. Begitu juga tentang hajinya, bahwa mereka kenapa? Karena kita akan berbagi. Nah, persoalannya ketika kita memang masih terus bahwa ini hanya dipikirkan, tidak bisa dibuat secara konseptual, bahwa minggu ini, hari ini saya ngomong dengan siapa, besok harus ngapain. Nah, kalau belum sampai ke tingkat action plan itu memang akhirnya tidak berkembang ya. Karena bisnis itu kapan memulainya? Ya hari ini gitu kira-kira. Kapan kita bergerak? Ya sekarang ini. Itu konsepnya, teknisnya tentang bisnis itu tidak bisa mengandalkan kepada orang lain, kita lah yang harus melakukannya. Termasuk kegiatan hari ini nanti sampai 20 kali, ini saya akan tampil terus loh Pak. Gitu ya Mas Amar ya, bahwa acara ini akan dikemas sampai 20, narasumber yang lain akan berganti-ganti. Ada Pak Andi nanti dari Digital Hospital sebagai narasumber, ada Pak Asep nanti dari Gairo Bank Syariah. Nah, dari BPKH udah daftar nih, udah diatur-atur dalam Mbak Pupu ya kan. Ada dari BPKH-nya gitu ya, ada dari penerbangannya. Jadi ini akan kita garap terus, yaitu apa? Ternyata ini adalah disebut dengan sosialisasi edukasi ya, literasi kita ke masyarakat bagaimana umroh yang cerdas gitu kita kalau baik, umroh yang aman, nyaman dan menyenangkan, ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa kita memberikan informasi seluas-luasnya, tidak lagi pakai barrier. Oh itu Gaido, enggak, kita umum, silahkan. Jadi supaya kita paham ternyata, oh inilah yang disebut dengan perdagangan bebas gitu kira. Jadi kita membuka diri, nggak ada sesuatu yang kita tutup-tutupi gitu kira-kira. Nah itu yang berikutnya, yang kedua adalah saya membuka tentang peluang bisnis. Kita ambil dari umroh dan haji ini bukan hanya untuk travel bironya, Pak Andi ya, Pak Andi bisa ambil. Ternyata 1.200.000 jemaah umroh tahun 2018, ternyata tahun ini aja sudah mau 1 juta. Berarti ini kan peluang buat mengambil market share untuk kesehatannya. Begitu juga dengan Pak Asep dari Gairo Bank Syariah, ada Pak Fikri, ada Pak Devi. Ternyata ini sudah 900 jemaah yang berangkat nih. Bagaimana ke depan lagi? Gitu. Jadi ini juga harus diambil bagaimana tentang tabungan umroh dan pembiayaannya bisa diambil oleh Gairo Bank Syariah. Begitu juga nanti untuk transportasinya, begitu juga dengan yang lainnya. Nah, saya akan mengambil peluang-peluang ini ya, umpamanya tadi yang disampaikan oleh Pak Direktur itu langsung jadi pertimbangan saya tuh. Apakah Tanah Abang saya jadikan sebagai trading house-nya Haji Umroh, gitu kira-kira kerjasama Indonesia Business Council dengan Media Haji Umroh, bahwa orang-orang yang haji tahun 2023 nanti
oleh-olehnya cukup ngambil di tempat ini. Ini akan pasti saya garap ya. Saya kasih tahu aja, saya melempar ke orang lain, ketika orang lain juga masih memikirkan yang dia belum kepikiran, ya udah saya ambil aja kan gitu. Jadi ini peluang tentang trading house, yaitu oleh-olehnya para jemaah yang berangkat haji dan umroh untuk 2023. Indonesia Business Council akan juga mengambil kesempatan ini dan membuka diri bisa dengan siapa saja. Umpamanya contoh di Jakarta, di Tanah Abang, atau di mana di Menteng, terus nanti di Kudus dengan siapa, itu kita akan bikinkan. Kenapa? Karena dalam bisnis era sekarang namanya era kolaborasi. Kolaborasi itu adalah salah satu kunci kesuksesan. Kalau kita sendirian itu akan capek. Tapi kalau kolaborasi, kita bersinergi dengan orang yang sudah punya izinnya, kita ikut dengan punya izinnya. Orang sudah punya tempatnya, kita ikut dengan tempatnya. Itu yang dilakukan oleh Gojek, tidak pernah beli motor, tapi sudah bisa jalan. Tidak usah bikin restoran, tapi usahanya bisa namanya GoFood bisa jalan. Tidak usah bikin bank, dia sudah bisa mengelola tentang keuangan. Kenapa? Karena inilah era sekarang, era digitalisasi. Maka kesempatan itu terbuka buat siapapun, buat teman-teman dan buat saya juga. Maka ini adalah merupakan satu konsep, yaitu tentang ekosistem haji dan umroh, sehingga kita kumpas tuntas seperti sekarang ini. Insya Allah kita akan ketemu dengan sesi kedua, yaitu akan mengupas tuntas tentang haji dan umroh dari sisi keuangan, yaitu pembicara dari CEO-nya Gaido Bank Syariah. Saya rasa itu, Mas Amar, saya mengucapkan kepada media Haji Umroh dan juga kepada semua pihak, Bu Eka selaku MC dan para narasumber yang lainnya serta para hadirin yang hadir masih bertahan sampai hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di season kedua, yaitu 2023 Desember 2022, dan kita akan jumpa di sesi ketiga 30 Desember 2022 bersama Pak Andi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hasan. Saya kira itu juga sebagai statement penutup dari Pak Hasan atas kegiatan webinar perdana kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak atas atensinya. Kita akan bertemu lagi pada seri webinar kedua, ketiga, dan seterusnya. Atas nama pemimpin redaksi Media Haji Umroh, saya mohon maaf dan undur diri. Saya kembalikan acara ini kepada MC Ibu Ekawati Rahayuningsih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Amar yang sudah memandu kegiatan webinar pada sore hari ini. Dan saya juga berterima kasih kepada para narasumber dan semua peserta yang masih stay di Zoom ini, sehingga alhamdulillah kali ini kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar serta sukses. Semoga apapun yang disampaikan oleh para narasumber menjadi pembelajaran bagi kita bersama dan informasi yang sangat bermanfaat buat kedepannya membangun bersama-sama membangun ekosistem haji dan umroh bersama Gaido Group. Gitu. Saya tutup, saya akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cinli, Pak Hasan. Ya, monggo Bu. Terima kasih. Alhamdulillah.